Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali kita berjumpa pada pagi hari ini di minggu terakhir pada bulan Juni. Mari Bapak Ibu, kembali kita memulai ibadah online kita, biar kita mau tetap sukacita, kita mau tetap kuat meskipun kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Mari sebelumnya kita mau bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kembali kesempatan yang Tuhan berikan, kami boleh beribadah, Tuhan beribadah online dari rumah kami masing-masing. Biar kiranya Tuhan, kami mau dikuatkan, kami mau diberkati lewat puji-pujian, terlebih nanti firman yang akan disampaikan. Biar kiranya kami serahkan peribadahan kami, awal, pertengahan, hingga akhirnya, semua untuk menyenangkan hati-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai hanya ke dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kembali pagi hari ini kita mau angkat pujian kita yang pertama. Kita mau katakan Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku. Kami mau dikuatkan Bapa lewat puji-pujian yang akan kami naikkan Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita mau katakan Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari saudara katakan, Engkau sukacita kami Bapa. Haleluya Tuhan. Yesus sukacitaku, amin. Yesus kekuatanku, penolong kami Tuhan, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di mari katakan haleluya Tuhan. Jiwaku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya, mari saudara, dari awal kita mau angkat pujian dengan lebih sungguh. Engkau sukacita kami Bapa, haleluya. Yesus sukacitaku, amin Tuhan. Yesus kekuliatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Kami angkat tangan kami Tuhan, haleluya Yesus. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku. Sekali lagi saudara, mari kita mau katakan hatiku Tuhan, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat apapun yang terjadi Tuhan, apapun yang terjadi, kami mau percaya Yesus dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu, sukacitaku
Sukacitaku hanya di dalam-Mu, sukacitaku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan. Kami siap bersukacita Tuhan, semua untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Mari saudara, kita kembali mau bersukacita pada pagi hari ini. Kita akan pujian kita. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan. Kami mau terima kekuatan dari Tuhan. Haleluya Yesus. Mari saudara, kita mau bersukacita. Katakan, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan langsung-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat. Mari katakan, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Kami percaya Yesus, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari katakan, Allah bangkit. Angkat tanganmu saudara, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari saudara, dengan suara, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Kami gak takut Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat. Mari saudara, kita mau katakan haleluya. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Mari saudara, angkat tanganmu. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Mari kalahkan musuh, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Dengan percaya saudara, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya, haleluya. Mari saudara, kita mau teruskan pujian kita dengan lebih sukacita. Kita mau terima kuasa daripada Tuhan yang menguatkan kita melewati hari-hari kita hanya bersama Tuhan. Mari angkat pujian kita. Ku diberi kuasa. Haleluya Yesus. Kami gak takut sama musuh, sama keadaan apapun Tuhan. Haleluya. Mari katakan, diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Pakai kuasa dari Raja Mulia, bila
Bapak Ibu Saudara, kita kembali akan mendengarkan warta jemaat pada pagi hari ini. Kembali diingatkan Bapak Ibu Saudara yang mau mengirimkan persembahan atau perpuluhan bisa dikirimkan ke rekening gereja yang telah dikirimkan melalui WhatsApp atau yang tertera di bawah ini. Dan juga minggu depan merupakan ibadah minggu pertama Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan menerima perjamuan kudus. Kita siapkan roti dan anggur dari rumah masing-masing. Rotinya bisa diganti dengan biskuit, untuk anggurnya bisa dengan air teh atau sirup Bapak Ibu. Dan juga diingatkan minggu depan kita masih ada ibadah satelit doa di hari Rabu jam 7:30 malam via Zoom Bapak Ibu Saudara, dan juga hari Sabtu ibadah youth jam 6 sore. Mari kita mau, kalau belum punya link Zoom-nya bisa minta ke Saudari Evel atau nanti saya biar kita bisa beribadah bersama-sama. Dan juga setelah ibadah ini nanti akan ada ibadah sekolah minggu ya melewati YouTube. Mari Papa Mama, setiap anak-anak sekolah minggu kita mau siapkan diri kita untuk masuk ke ibadah sekolah minggu. Demikian warta jemaat pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari sebelumnya kita mau angkat satu pujian. Aku melangkah jalani hidup ini Bapa, hanya bersama dengan Engkau. Kami gak takut akan apapun Tuhan. Kuatkan setiap kami Bapa. Haleluya. Aku melangkah. Aku melangkah jalani hidup ini bersama dengan waktu yang terus melaju. Untuk apakah aku ada di sini Tuhan, kalau bukan untuk melayani-Mu. Inilah aku Tuhan, inilah aku di hadapan-Mu Tuhan, bersama dengan segala yang kumiliki. Pakailah aku Tuhan sebagai alatmu, menyelamatkan jiwa yang terhilang. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang benar. Mari saudara, dengan percaya kita mau katakan, haleluya, kami melangkah Tuhan. Aku melangkah jalani hidup ini bersama dengan waktu yang terus melaju. Untuk apakah aku ada di sini Tuhan, kalau bukan untuk melayani-Mu. Inilah aku Tuhan, inilah aku di hadapan-Mu Tuhan, bersama dengan segala yang kumiliki. Pakai kami Tuhan, pakailah aku Tuhan sebagai alat-Mu, menyelamatkan jiwa yang terhilang. Bangkitkan aku, percaya saudara, bangkitkan aku, jadikan aku
syukur. Kiranya pujian, penyembahan kami ini boleh layak di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu saja Bapa. Biar kiranya Tuhan sebentar kembali Tuhan kami akan disambut oleh firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, urapi dari ujung kepala hingga ujung kakinya. Biar apa yang diperkatakan itu berasal daripada Tuhan. Boleh menguatkan, memberkati setiap kami. Kami juga mau duduk dengan diam, dengarkan firman Tuhan. Kami boleh masukkan dalam hati kami, tertanam Tuhan, terlebih boleh kami lakukan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Hanya ke dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara, sama-sama kita mau berdoa buat firman Tuhan. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat minggu hari ini di mana umat-Mu dapat beribadah secara online. Dan kami percaya Engkau adalah Bapa yang maha hadir dimanapun kami berada, baik yang ada di rumah maupun di tempat lain, di mana kami di perjalanan ataupun di sebuah tempat di mana kami mengalami pemulihan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami percaya kalau ada firman Tuhan yang lemah akan dikuatkan. Bahkan yang sakit Tuhan sanggup sembuhkan. Engkau tahu kebutuhan setiap kami dan kami percaya firman-Mu adalah jawaban. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan ini supaya nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat Gereja Bethel Injil Sepenuh Tahun Kebebasan. Hari ini 28 Juni 2020. Kita sudah memasuki bulan yang ke-6. Masih ada 188 hari lagi menutup tahun ini. Namun perjalanan hidup penuh dengan dinamika sampai hari ini. Pandemi COVID-19 menjadi berita utama yang dalam waktu 7 bulan telah membuat banyak perubahan. Dan ini bukan hanya negara kita, tetapi juga seluruh dunia. Sudah ada 470.000 orang meninggal karena COVID-19. Dan ekonomi dunia sudah mulai jungkir balik. Angka pengangguran melambung sangat luar biasa. Dan di mana-mana mulai ada berita tentang bencana kelaparan. Ketika orang-orang sekarang juga ada banyak di rumah, bukan berarti hanya lebih kompak, tetapi juga ketika orang-orang ada di rumah menimbulkan beberapa masalah, sehingga pada akhirnya juga terjadi gesekan, konflik, bahkan juga meningkatkan angka perceraian. Dan kalau keadaan ini tidak membaik, bisa membuat terpicunya angka kejahatan dan kekerasan akan merebak di mana-mana. Ahli-ahli yang memahami pandemi seperti ini mengatakan bahwa pandemi ini akan selesai kalau ditemukannya vaksin. Dan itu butuh waktu 5 tahun. Saudara-saudara, mari sama-sama kita menyimak firman Tuhan. Apa yang mesti kita lakukan di masa-masa seperti ini? Tuntunan firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-9, ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-36. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia."
Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Tentu yang berbahagia adalah yang membaca firman Tuhan, menyimpan di dalam hati dan yang melakukannya. Jemaat Gereja Bethel Injil Sepenuh Tahun Kebebasan yang dikasihi Tuhan. Tema khotbah kita pada saat Minggu pagi ini berjudul Hasil Umat yang Suka Berdoa. Kita percaya berdoa adalah merupakan bagian hidup Kristus, dan itu juga menjadi teladan buat kita. Umat Tuhan, orang percaya harus suka berdoa. Kita pernah mendengar perkataan indah, banyak doa, banyak berkat. Nah, mari sama-sama kita tingkatkan doa kita. Saudara, buat kita yang sudah biasa berdoa, suka berdoa, mari sama-sama kita mau belajar. Mesti ada 5 hasil yang terekspresi keluar, supaya kita bisa melihat bahwa doa-doa kita telah melakukan satu perkara besar mulai dari diri kita. Pada bacaan kita dalam ayat yang ke-29 dikatakan ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Garis bawahi perkataan rupa wajahnya berubah. Ini adalah hasil doa yang pertama. Kalau kita suka berdoa, maka akan berubah hidup kita. Saudara, perubahan tidak bisa tidak. Ini merupakan bagian daripada bukti orang yang suka berdoa. Ada perkataan, kalau dia nggak berubah, jangan-jangan dia nggak berdoa. Kalau dia nggak berubah, jangan-jangan dia salah berdoa. Kalau dia nggak berubah, ngapain dia doa? Jadi doa, salah satu hasilnya adalah hidup yang berubah. Dalam bacaan kita dikatakan Yesus wajahnya berubah. Ini adalah Injil sinopsis. Pada Matius diceritakan wajahnya berkilau-kilauan, saudara, bercahaya. Bukankah wajah ini cermin hati? Jadi orang yang suka berdoa, hatinya dijamah Tuhan, hatinya diubahkan Tuhan, dan kemudian bajunya bercahaya, berkilau-kilauan. Ini bicara mengenai perbuatan baik. Hidup Kristen harus berubah pada hati dan pada perbuatan. Dan itu sebabnya saudara, kita mau belajar supaya kita berdoa dan berdoa mencapai perubahan demi perubahan. Pada ayat bacaan kita 28 dikatakan kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu. Garis bawahi perkataan pengajaran. Kita berdoa bukan hanya ngomong, saudara. Tapi dikatakan Yesus naik ke atas bukit bersama dengan 3 muridnya setelah pengajaran. Jadi orang yang berdoa tidak bisa meninggalkan firman Tuhan. Dia mesti suka baca. Dia mesti merenungkan. Dan dia mulai menghidupi firman Tuhan. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga diingatkan, firman Tuhan itu mengajar kita, memberitahu apa yang tidak kita tahu. Firman Tuhan itu menyatakan kesalahan kita. Ya, orang mungkin juga malas ngoreksi hidup kita. Tapi waktu baca Alkitab kita bisa ngerasa kita nih hidup banyak salah, saudara. Nah, Tuhan bukan mengintimidasi, menuduh-nuduh kita, tapi lewat firman-Nya Tuhan juga memperbaiki kita. Dia bantu kita untuk diangkatnya. Dia bantu kita untuk diperbaikinya. Dan kita dididik untuk hidup dalam kebenaran. Dan dalam 2 Timotius pasal yang ketiga dikatakan supaya kita menghasilkan perbuatan-perbuatan baik. Saudara, itu sebabnya orang-orang yang sungguh-sungguh suka berdoa, hidupnya akan berubah. Revolusi dari sebuah doa membuat orang yang egois menjadi murah hati. Orang yang materialistis menjadi hidup sederhana. Orang yang pesimis menjadi optimis. Dan yang hidupnya sadis, dia memiliki kasih. Yang tadinya ceriwis menjadi pendengar yang manis. Saudara, COVID-19 membuat perubahan yang drastis.
Itu sebabnya mari sama-sama kita juga mau imbangi dengan hidup kita yang berubah. Dan pada waktu kita berubah, maka Tuhan akan terus menuntun kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang berikutnya. Hidup ini dinamis, saudara. Nah, dengan COVID-19 ini dalam rangka perubahan, maka mau tidak mau mengajak kita umat Tuhan untuk semakin suka belajar. Nah, belajar apa aja, saudara? Yang pertama, belajar menggunakan internet. Sekarang apa-apa serba internet, saudara. Orang yang gaptek teknologi, dia akan ketinggalan. Gereja yang gaptek juga akan ketinggalan, saudara. Teman saya melakukan sebuah riset di bulan April. Akan ada 7 perubahan di satu gereja karena pandemi COVID ini. Salah satunya, kalau gereja tidak peka, tidak bisa mengikuti kemajuan teknologi internet, maka jemaat bisa pindah, saudara. Nah, itu sebabnya mau tidak mau kita mesti belajar menggunakan internet. Tidak ada kata terlambat. Kalau kita belajar pasti kita bisa. Kemudian belajar hidup sederhana. Ya, konon dari kebutuhan tertier sekarang orang sudah turun ke kebutuhan primer. Dan beberapa yang sudah dalam keadaan kebutuhan primer berjaga-jaga, saudara, supaya bisa bertahan. Ya, kenapa? Karena kita urusannya sekarang pada perut, makan dan kehidupan yang standar. Kita nggak mikir lagi yang glamor, saudara. Beli apa-apa yang mahal kita udah lupakan. Yang penting bisa bertahan hidup. Mau tidak mau belajar hidup sederhana, saudara. Tidak ada mobil ya motor, tidak ada motor ya angkot, saudara. Yang penting bisa bertahan, saudara. Dan kita mesti belajar hidup membangun sebuah keluarga. Dulu mungkin kita berkata nggak ada waktu, masing-masing sibuk dengan sekolah, masing-masing sibuk dengan pekerjaan, masing-masing hidup sibuk dengan pelayanan. Sekarang mau apa lagi? Stay at home. Sekarang sudah ada di rumah. Nggak ada yang bisa menyangkal dengan kata sibuk, saudara. Nah, kalau kita di rumah mau ngapain? Bangun sebuah keluarga. Karena di tempat itulah kita bersatu, bersahati, berdoa, berseru-seru. Dan kita percaya kalau kita bersahati, berseru-seru, kita akan lihat pertolongan Tuhan. Saudara, kita mau belajar menggunakan internet. Kita mau belajar hidup sederhana. Dan kita juga mau belajar membangun sebuah keluarga. Hal yang kedua, hasil kalau kita suka berdoa, saudara. Pada ayat yang ke-30 dikatakan, dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Saudara, ketika berdoa, tiba-tiba tampak Musa dan Elia, saudara. Ini adalah hal yang kedua hasil doa, yaitu akan dikirim bantuan kepada kita. Tentu saya berdoa, saudara berdoa karena kita butuh pertolongan Tuhan. Dan Tuhan tidak tinggal diam. Kalau kita berdoa sungguh-sungguh, dikatakan seperti Musa dan Elia datang, saudara. Wah, 2 tokoh ini adalah 2 tokoh yang sangat besar buat orang Israel. Musa kita tahu bisa membelah laut, saudara. Tuhan pakai dengan keajaibannya. Bahkan tiang awan dan tiang api di perjalanan di padang gurun. Bahkan mendatangkan mana selama 40 tahun lebih. Wow, itu Musa. Elia bisa menurunkan api pada saat di Mezbah, ketika mereka bertarung dengan para penyembah Baal. Bahkan membuka tikap langit sehingga hujan bisa turun setelah paceklik panjang 3,5 tahun. Bahkan mengalahkan nabi-nabi Baal. Saudara, 2 tokoh ini melambangkan pertolongan Tuhan secara ajaib. Jadi orang-orang yang berdoa, yang menantikan pertolongan Tuhan, pasti Tuhan akan kirimkan pertolongan. Walaupun pertolongan Tuhan tidak seperti apa yang kita inginkan dan tidak sebatas waktu yang kita berikan. Semua dalam kedaulatan Tuhan, tapi pertolongan Tuhan itu pasti datang, saudara. Nah, bagian kita adalah dalam hal pertolongan Tuhan, mari kita mau belajar untuk hidup tidak bersungut-sungut, saudara. Jadi apapun yang kita hadapi sekarang, mungkin ada yang kena PHK, mungkin ada yang bergiliran kerja, mungkin ada yang kena pemotongan gaji, mungkin juga ada yang terpaksa mesti mencairkan semua tabungan depositonya, saudara. Ya, sekarang sudah banyak yang sudah semakin mepet, saudara. Beberapa hamba Tuhan berkata, Pak, anak saya 3 bulan belum bayar SPP. Yang lain lagi berkata, Pak, tolong Pak untuk masuk ke tahun ajaran baru. Kami butuh biaya. Aduh, dalam hati saya, Tuhan, ini belum sekian tahun, baru 7 bulan. Tapi dampaknya mulai terasa. Sebuah perusahaan otomotif
Ya, kebetulan saudara kami kerja di situ sudah lebih dari 15 tahun. Dia berkata penjualan di kami paling top hanya 10%. Jadi nyusut 90%. Tim kami di yayasan, perusahaan tempat dia bekerja adalah perusahaan yang kerja sama-sama cepat. Karyawan ada 1.300 orang, sudah mem-PHK 300 orang, saudara. Dan dia berkata, Hen, bantu doa. Karena di bulan April yang barusan lewat, 1 bulan itu rugi 12 miliar. 1 bulan, saudara. Kita nggak tahu laporan media belum ceritakan. Tapi pada waktu kami sempat cerita, ngobrol sama dia, dia berkata, ya Pak, kalau nggak berubah, ya kurang lebih sama lah, Pak. Rugi lagi 12 miliar, saudara. Berapa tahan kalau perusahaan terus rugi, saudara? Ini gambaran. Nah, maka dari itu sama-sama kita mau belajar. Situasi apapun yang sedang terjadi, jangan bersungut-sungut. Kita akan berhenti bersungut-sungut kalau kita ingat kebaikan Tuhan. Baik di masa lalu maupun di masa sekarang. Di mana kita masih sehat. Di mana kita masih bisa kumpul satu keluarga. Di mana kita masih bisa makan walaupun sederhana. Itu membuat kita masih bisa bersyukur. Dan kemudian kita juga mau belajar secara dalam hal bantuan yang Tuhan kirimkan. Supaya hidup kita layak di hadapan Tuhan. Kita mau hidup benar, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Saya percaya selama jalan kita sesuai dengan tuntunan Tuhan, Tuhan juga akan konsekuen dengan janjinya. Di mana kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka jalan Tuhan adalah jalan damai, jalan berkat dan jalan mujizat. Saudara-saudara, hal yang kedua, hasil daripada doa, dikirimkannya bantuan kepada kita. Nah sekarang saudara, bagian kita di masa-masa sekarang ini, kalau kita mengalami pertolongan Tuhan, nah bagian kita yang pertama, jangan menganggap itu kebetulan. Saya melihat dan saya mendengar orang-orang berkata, itu kan kebetulan. Saudara, bukankah kita sudah berdoa? Bukankah kita sudah berteriak? Bukankah kita sudah menangis, memohon kepada Tuhan? Nah kalau Tuhan tolong, jangan bilang kebetulan, itu bagian daripada kasih karunia Tuhan. Yang kedua, jangan batasi dengan kata kelaziman. Wah, itu kan memang biasa. Dari dulu juga kayak begitu. Jangan, saudara. Karena kita memohon, kita berdoa, Tuhan bisa pakai kelaziman menjadi bagian daripada jalan pertolongannya. Nah, kalau kita hanya dibatasi dengan kelaziman, ya memang dokternya pintar, ya memang obatnya mahal, luar negeri punya pasti top tier, pasti bagus. Saudara, selama kita hanya diam, bertumpu pada kelaziman, iman, percaya kita tidak akan bertumbuh. Jadi yang pertama, jangan anggap kebetulan. Yang kedua, jangan bertopang hanya kepada yang namanya kelaziman. Kemudian berikutnya, jangan merasa itu sebagai jasa kita. Ya karena saya puasa, makanya saya alamin ini. Ya karena doa saya di waktu-waktu WFH ini sekarang sudah 2-3 jam satu hari. Saya mau kasih tahu kepada saudara, bukan karena jasa kita Tuhan tolong kita, tapi semua karena kasih karunia. Bagaimana orang yang mungkin tidak kuat berdoa 1 jam, bagaimana mereka ada di pembaringan, saudara, tidak bisa berdoa berlutut, atau mungkin berdoa dengan kata-kata yang bagus. Tapi saya mau katakan, Tuhan tidak kurang untuk bisa menolong kita dengan caranya dengan saya. Jadi kalau kita bisa melakukannya dengan puasa, berdoa berjam-jam, ya puji Tuhan. Tapi kalau kita ditolong Tuhan, itu bukan karena jasa kita, tapi sekali lagi itu karena kasih karunia Tuhan yang selalu setia ingin menolong kita. Nah, hal yang berikutnya kalau kita ditolong sama Tuhan, tadi yang pertama, jangan menganggapnya kebetulan, jangan bertumpu sebagai kata kelaziman, dan jangan merasa itu jasa kita. Kemudian jangan malu menceritakannya. Ya, cuma pertolongan kecil, ngapain disaksikan? Saudara, kecil atau besar, kalau kita tahu itu pertolongan Tuhan, jangan malu ceritakan. Walaupun ukuran kita kecil, tapi ketika orang itu membutuhkan kesaksian itu, walaupun tabletnya kecil, kapsulnya kecil, walaupun takarannya kecil, tapi kalau itu kebutuhan dia, itu jadi jawaban, saudara. Itu bisa menjadi rema, itu menjadi sesuatu yang menyingkapkan apa yang selama ini menutupi alam sadarnya. Dan orang-orang itu bisa mengalami pemulihan, mengalami pencerahan, dan orang-orang itu bisa mengalami perubahan. Kenapa? Karena ada orang yang bersaksi. Dan itu adalah karena kita tidak malu menyaksikannya. Saudara-saudara, mari sama-sama kita melangkah dalam hal yang ketiga. Judul khotbah ini adalah hasil bagi umat yang suka berdoa. Tadi yang pertama, hidup akan berubah. Yang kedua, maka akan diberikan bantuan oleh Tuhan. Sekarang dalam ayatnya yang ke-31,
Firman Tuhan di situ mengatakan tujuan kepergiannya akan digenapinya di Yerusalem. Jadi hal yang ketiga, orang yang suka berdoa akan mempunyai tujuan hidup yang jelas, saudara. Ya, kalau kita punya tujuan hidup yang jelas, saudara, pasti kita akan sampai, saudara. Kalau kita punya tujuan hidup yang jelas, kita akan bisa memilah. Dan kalau kita punya tujuan hidup yang jelas, kita akan bergairah, saudara. Dan kalau kita punya tujuan hidup yang jelas, hidup kita akan selalu indah, saudara. Tujuan hidup. Rick Warren pernah mengatakan bahwa masalah terbesar bukanlah kematian, tapi apabila orang hidup tanpa tujuan. Kristus adalah tujuan hidup kita, yang membuat hidup kita yang sia-sia menjadi hidup yang berarti karena Kristus. Dulu yang kita hasilkan semua serba nol, sia-sia. Seperti kita pengkhotbah mengatakan, yang di bawah matahari itu sia-sia. Tapi ketika kita datang pada Kristus, menyerahkan hidup pada Kristus, dan Kristus ambil alih hidup kita, dia berdiri memimpin kita sebagai angka 1 di depan 0 kita, maka hidup berubah menjadi hidup yang berarti. Saudara, tujuan hidup Kristen kita, tujuan hidup adalah menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya mari kita bangun doa kita supaya berkenan di mata Tuhan. Ya, bukan supaya orang tahu, bukan supaya orang angkat jempol, saudara. Itu nggak penting, saudara. Tapi supaya kita berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Berkenan kita mau belajar untuk disiplin. Berkenan kita mau belajar untuk jujur. Berkenan kita mau belajar untuk doa-doa kita mengutamakan kepentingan orang lain, saudara. Walaupun rasanya nggak sabar untuk ngomong kepentingan kita yang begitu banyak, tapi kita mau belajar berkenan. Karena Kristus datang juga untuk mencari orang berdosa, untuk menemukan mereka yang terhilang. Jadi dia melayani, saudara. Kita mau belajar berdoa pun begitu, saudara. Tujuan hidup dalam doa, kita mau mengutamakan kekekalan, saudara. Ya, kalau anak sekolah minggu berkata, apa yang dicari dunia? Tentu uang. Tapi apa yang dicari Tuhan? Yang dicari Tuhan adalah saya, kita, saudara. Jadi mari kehidupan kita sama-sama kita sadari bahwa kekekalan merupakan tujuan utama hidup ini, saudara. Punya apa jadi banyak, nggak salah. Tapi ujung kehidupan di kefanaan ini adalah kematian. Dan kita nggak bawa semua itu. Tapi yang kita bawa adalah nama Kristus yang sudah menjadi juru selamat kita. Dan ini menjadi kunci untuk kita masuk ke dalam surga yang kekal. Ya, apa yang kita beri akan kita terima kembali. Apa yang kita tabur, kita akan tuai nanti, saudara. Kekekalan adalah merupakan bagian di janji Tuhan. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa tanpa aku, kata Tuhan. Kita bersyukur, kita adalah orang yang berbahagia karena Kristus kita sudah mendapatkan jaminan kekekalan. Apa tujuan hidup Kristen kita sebagai orang yang suka berdoa? Mengembangkan talenta. Jadi mari kita jangan iri dengan talenta orang lain, tapi juga jangan merasa minder dengan apa yang kita punya. Tapi kita mari kembangkan, saudara. Yang punya 1 dikasih 2 atau yang dikasih 5, kita mau kembangkan. Dan kembangkan ini tentu supaya tambah banyak. Caranya belajar, nimba ilmu. Kembangkan karena kita mau melatih, saudara. Kembangkan karena kita mau nabur, saudara. Dan semua yang ditabur pasti akan tumbuh dan berkembang. Nah, hidup Kristen sama-sama mari kita syukuri semua talenta kita. Dan kita mau kelola dan gunakan itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan punya suara bagus, mari naikkan pujian buat Tuhan. Ya, jadi pemimpin pujian di gereja yang bisa main musik, mari persembahkan talenta kita buat Tuhan. Tujuan hidup Kristen adalah kita juga mau belajar jadi berkat buat banyak orang, saudara. Kehidupan Kristen tidak bisa tidak. Ya, karena terang akan bermanfaat kalau ada di tempat yang gelap, saudara. Kalau terang berkumpul sama terang, nggak ngefek, saudara. Tapi kalau terang ditaruh tempat gelap, pasti akan ada gunanya. Begitupun garam harus ada di dapur, di tempat di mana hambar, tawar di situ. Dan kita akan berfungsi ketika kita ada di tengah-tengah mereka yang sedang membutuhkan, saudara. Kata-kata kita, cara berpikir kita, uluran tangan kita bisa berdampak bagi mereka yang sangat membutuhkan. Kita nggak bisa buat banyak, tapi kita mulai dengan hal kecil, hal yang sederhana, saudara. Dan saya percaya kalau yang kecil, yang sederhana kita biasa lakukan, kita bisa melakukan hal-hal yang lebih besar nanti. Berikutnya, saudara, mari
Yang keempat, apa hasil orang yang suka berdoa? Pada ayat 35, maka terdengarlah suara dari dalam awan itu. Wow, tiba-tiba di atas gunung Tabor itu bukan hanya Musa dan Elia, tapi ada suara, saudara. Wah, luar biasa. Ini adalah hal yang keempat, orang yang suka berdoa akan peka mendengar suara Tuhan, saudara. Peka mendengar suara Tuhan. Ya, suara Tuhan pasti membuat kita semakin setia. Suara Tuhan membuat kita semakin berani menolak dosa, saudara. Dan suara Tuhan membuat kita semakin suka hidup dalam kebenaran, saudara. Suara Tuhan akan membuat kita hidup semakin rela berkorban. Kepekaan sangat penting. Karena hari-hari ini, saudara, dunia juga memberikan suaranya membuat kita khawatir. Bahkan setan pun memberikan suaranya membuat kita takut. Bahkan beberapa mengalami satu depresi. Bahkan tindakan bunuh diri konon semakin meningkat di waktu-waktu pandemi ini, saudara. Kita butuh suara Tuhan yang pasti menguatkan, pasti membuat kita memiliki sukacita. Dan suara Tuhan menuntun kita hidup semakin bergantung kepada Tuhan. Dan orang yang bergantung kepada Tuhan, pasti dia akan mengalami pertolongan atau mujizatnya. Yang terakhir dalam ayat 36, saudara. Hal yang kelima, orang yang suka berdoa, dikatakan nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Wow, ini sebuah selebrasi di Gunung Tabor. Saudara, mereka melihat wajah Yesus berubah. Mungkin suatu saat kita udah gak ngelihat lagi penglihatan ini. Tiba-tiba Musa dan Elia, tapi Musa dan Elia juga akhirnya pergi, saudara. Kita gak lihat lagi mujizat. Mungkin satu saat juga kita nggak dengar lagi suara kenabian. Mungkin juga kita nggak melihat lagi awan menaungi kita. Tapi Yesus tetap ada, saudara. Ini adalah hal yang terakhir, yang kelima. Orang yang suka berdoa, pada akhirnya hidupnya semakin cinta kepada Tuhan, saudara. Semakin cinta. Jadi walaupun mujizat mungkin belum kita alami, walaupun penglihatan tidak kita alami, mungkin juga kita ditinggalkan oleh banyak orang, tapi karena ada cinta kepada Kristus, tidak membuat kita goyah, tidak membuat kita undur, tidak membuat kita murtad. Saudara, lagu yang pernah mungkin kita dengar, ku tetap cinta, walau badai menerpa, ku tetap cinta. Jadi hidup Kristen dibutuhkan di akhir-akhir adalah bertahan ketika mujizat yang datang. Dan saya percaya kesetiaan jadi harga yang mahal di hari-hari ini, saudara. Seorang sahabat mengatakan, kalau kita suka berdoa, bukan hanya cinta kita bertumbuh, tapi membuat hidup kita takut akan Tuhan, saudara. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, kita nggak takut setan, kita nggak takut mati, dan kita nggak takut hidup susah. Nah, kalau kita suka berdoa, bukan hanya cinta semakin bertumbuh, bukan hanya semakin takut akan Tuhan, bahkan juga semakin terima urapan, saudara. Kita butuh urapan. Seperti minyak, kita terima minyak dari Tuhan ketika suka berdoa. Terima minyak. Kalau itu adalah pelita, saudara, ada minyaknya, maka bisa nyala terus, saudara. Dan kalau itu banyak pelitanya, saudara, minyaknya dapat banyak, saudara, maka pelita-pelita lain bisa ikut nyala, saudara. Dan ruangan besar bisa ikut jadi terang. Minyak menjadi satu bahan bakar untuk kehidupan kita, menjalankan semua aktivitas. Kita nggak bisa berkata jangan ada pencobaan. Nah, kalau Tuhan izinkan adanya ujian, adanya tantangan, maka sikap kita adalah bertahan. Sikap kita adalah cukup bahan bakarnya. Sikap kita adalah dimampukan untuk Tuhan menolong kita untuk memikul beban yang berat ini. Dan kita percaya bersama dengan Tuhan, kita pasti dimampukan. Mari sama-sama kita berdoa, saudara, untuk firman Tuhan hari ini. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu
heran dan besar bagiku arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Mari sama-sama kita renungkan lagu ini, saudara. Apakah ada di antara kita yang sedang mendengarkan siaran ini, kita sedang dalam keadaan sedih? Mungkin juga ada yang sedang mengalami putus asa, atau juga mungkin sedang sakit, saudara. Kita percaya kehadiran Tuhan lewat firman-Nya. Di mana ada firman-Nya, di situ Tuhan hadir bersama dengan kita. Dan Dia siap untuk memberikan pertolongan buat setiap kita. Kalau Bapak Ibu Saudara membutuhkan doa, mari angkat tanganmu yang kanan, bawa setiap persoalanmu kepada Dia. Bukankah Tuhan janji akan memberikan pertolongan? Bukankah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Dan kita percaya Tuhan sanggup, Tuhan bisa, dan Tuhan tidak akan terlambat menolong kita. Kalau ada saudara yang sedang sakit, mari letakkan tangan kirimu di bagian tubuh yang sakit. Mungkin ada yang sedang di rumah sakit, mungkin ada yang sedang dalam pemulihan. Letakkan tanganmu di situ. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa bagi umat-Mu yang sudah mendengar firman-Mu pada saat minggu pagi ini. Kami percaya Tuhan, bahwa kasih setia-Mu tidak akan ada habis-habisnya. Walaupun kesulitan semakin banyak, tapi kasih karunia semakin berlimpah-limpah. Itu sebabnya Tuhan, bagi yang mengangkat tangan, bagi yang membutuhkan pertolongan-Mu, Tuhan ulurkan tangan, jamah kami di dalam nama Yesus. Teduhkan setiap hati kami, angkat setiap selubung yang menutupi mata kami, supaya kami bisa melihat ada Tuhan di perahu kami. Bahkan Tuhan berdiri di atas air, bahkan Tuhan sanggup untuk memegang tangan kami, untuk ikut berjalan di atasnya. Di dalam nama Yesus, untuk setiap tangan yang diangkat, Tuhan kuatkan kami, Tuhan teguhkan hati kami. Dan di dalam nama Yesus yang sedang sakit pada hari ini, biarlah kuasa bilur-bilur Yesus menjamah tubuh kami. Ada yang sedang sakit pada bagian paru-paru, jantung, ginjal, dalam nama Yesus, jadilah engkau sembuh. Begitupun yang sedang mengalami penyakit demam tinggi, di dalam nama Yesus Tuhan jamah kami, bilur-bilur-Mu sembuhkan kami. Tidak ada penyakit COVID bagi kami. Kami sembuh karena kuasa bilur-bilur Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya. Buat setiap umat-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, karena mungkin Tuhan kelesuan dalam bisnis, kehilangan lapangan pekerjaan, Tuhan buat hidup kami tetap bersemangat, buat hidup kami tetap bergairah, buat kami melakukan hal-hal yang kecil namun yang berdampak. Dalam nama Yesus, kami tidak mau terpuruk, kami tidak mau patah semangat. Di dalam nama Yesus, Tuhan, kami mau belajar, kami mau mengikuti tuntunan Tuhan, melakukan hal-hal kecil yang berdampak. Dan kami percaya Tuhan, kalau itu semua kami lakukan dengan iman, dengan hati yang tulus, pasti Tuhan akan bukakan berkat. Kami percaya Bapa, dalam nama Yesus, Engkau yang mencukupi kehidupan kebutuhan kami. Engkau juga yang sanggup membuka lapangan pekerjaan baru buat kami. Engkau juga Tuhan yang sanggup memberkati studi anak-anak kami. Engkau juga sanggup memberikan pada kami ya Tuhan, anak-anak kami yang akan bekerja, walaupun lapangan pekerjaan sedikit, tapi bagi Tuhan tidak ada yang sukar untuk memberikannya kepada anak-anak. Terima kasih Bapa di sorga. Jemaat Tuhan kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, tidak ada kata terlambat untuk melayani. Kami percaya di waktu-waktu pandemi ini kami justru diberi ladang lebih luas, karena banyak orang yang merindukan pelayanan. Tuhan, bakar semangat kami, kobarkan semangat kami untuk kami melayani. Dalam nama Yesus, letakkan tanda-tanda ajaib bagi anak-anak-Mu, dalam perkataan, dalam doa-doa penumpangan tangan. Dalam nama Yesus,
sehingga orang-orang yang sakit kami doakan disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Turunkan setiap tangan kita. Bapa, kami berdoa untuk kehidupan kami berbangsa dan negara. Kami berdoa untuk Indonesia. Tuhan berkati pemerintahan kami, berkati presiden kami Bapak Jokowi, berkati para menteri, berkati Tuhan TNI dan Polri, berkati mereka yang ada di garis depan sebagai tenaga medis. Tuhan, kami berdoa, biar kiranya tangan Tuhan menolong mereka supaya mereka tetap sehat. Berikan hikmat, akal budi, berikan pada mereka roh takut akan Tuhan. Dengan iman kami percaya kalau kami berseru-seru pada Tuhan, kami hidup dalam pertobatan, negeri ini akan dipulihkan. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan dipulihkan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami sekali lagi dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita naikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus dengan lambat, penuh hikmat sebagai berikut. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk ibadah pagi hari ini. Kami menikmati kebaikan Tuhan. Sekian bulan kami menikmati online yang penuh berkat. Dan semua ini karena campur tangan Tuhan. Bapa, biarlah firman yang telah kami dengar pagi hari ini itu boleh kembali menyegarkan dan menguatkan batin kami. Tuhan menolong supaya kami diberi kemampuan oleh Roh Kudus untuk mendengar dan melakukan firman. Karena ini adalah masanya, saatnya, di mana kami harus lebih sungguh melekat kuat kepada Tuhan. Roh Kudus memberkati kepada hamba-Mu, Bapak Pendeta Hendy Kasidi yang telah menjadi berkat pagi ini. Kiranya Tuhan terus berkenan memakai beliau, memberi kekuatan, memberikan kasih karunia-Mu bagi istri dan anak-anak keluarga. Tuhan juga tetap memakai dalam kondisi situasi seperti ini. Tuhan tetap menjadikan Pak Hendy berkat dengan cara-Mu yang luar biasa. Berkati juga untuk anak-anak-Mu yang telah melayani musik, pujian. Berkati sekolah minggu, berkati youth yang tetap berlangsung, juga satelit doa. Seluruh peribadahan yang telah disetting untuk tetap menjadi berkat. Biarlah jemaat boleh tetap bersemangat untuk mengikutinya dengan sepenuh hati, supaya selalu mendapat kekuatan baru. Terima kasih Tuhan, kami doakan tetap untuk seluruh rencana dan program pemerintah yang sedang berjalan. Tuhan turut campur tangan, Tuhan membuat semua indah pada waktunya. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan, kami siapkan nanti untuk diberkati. Saudara bangkit berdiri, kedangkan kedua tangan saudara. Saudara diberkati dan pastikan menjadi berkat dimanapun engkau berada. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Pulanglah saudaraku sekalian, terimalah berkat jasmani terlebih berkat rohani yang melimpah. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, kasih sayang yang maha sempurna, berkat pertolongan, perlindungan, dan penghiburan tanpa batas, bersumber dari Allah Bapa, Putra Allah, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Sertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua, tidak lama lagi, bahkan selama-lamanya. Glory Bapa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku
katakan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Saat teduh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, tetap semangat. Tetap semangat. Karena cuma mendekat dan melekat kepada Tuhan, kita mampu melewati tantangan ini sampai mencapai kemenangan. Sampai ketemu lagi di momen-momen selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom.